Anda kembali bersama kami di Showbiz pemirsa. Dan saat ini saya mau kasih rekomendasi untuk Anda di akhir bulan ini tanggal 29 Februari 2024. Ada satu lagi nih series yang bisa Anda saksikan. Judulnya adalah Ratu Adil. Ini bisa dikatakan ya genrenya crime action yang dibintangi langsung oleh Dian Sastrowardoyo. Penasaran seperti apa seriesnya, ceritanya, dan kesegaran yang dihadirkan? Langsung saya akan ngajak Anda ngobrol bersama dengan pemainnya dan juga produsernya. Ada Dian Sastrowardoyo dan juga Mas Timo Cahyanto. Halo Mbak Dian, halo Mas Timo. Halo Mas, halo semua. Kabar baik ya? Baik, baik. Alhamdulillah. Mungkin pertama saya mau ke Mbak Dian dulu deh sebagai pemeran utamanya di sini, sebagai Lasya namanya ya. Lasya ini karakternya seperti apa, boleh diceritakan Mbak Dian? Karena kalau lihat di posternya ini cantik sih, tapi kayak dingin bengis gitu deh kayaknya ya. Iya, jadi karakter Lasya itu dia sebenarnya seorang ibu rumah tangga dan dia benar-benar mau memprotek, melindungi keluarganya. Tapi dengan alur ceritanya, akhirnya dia jadi ada transformasi karakter yang akhirnya dia berubah di ujung cerita tuh sampai melawan 9 naga gitu. Jadi ya lumayan besar sih transformasinya, itu juga sangat menarik untuk dimainkan. Oke, nah akhirnya Mbak Dian Sastro yang biasanya mungkin ini sebuah pengalaman pertama nih memainkan yang genre seperti ini Mbak. Waktu itu pernah sih, ini filmnya Bapak ini nih. Saya waktu itu dapat peran jadi pembunuh di The Night Comes For Us. Jadi ini kali kedua saya bisa masuk ke genre action, crime genre gitu. Jadi ini menarik banget sih. Selalu ada tantangan yang sangat unik sih kalau misalnya masuk ke crime genre. Nah, 2 kali kan artinya. Kenapa akhirnya tertarik lagi untuk memerankan yang tipikal seperti ini dengan genre crime genre seperti ini? Karena menurut saya sebagai aktor juga kepingin juga nih kayak stretch ability saya biar nggak terlalu terfokus ke drama aja. Sebelumnya kan saya main drama dan sekarang saya main genre crime. Itu ada actionnya sedikit, ada misterinya juga. Jadi buat saya itu tantangannya beda lagi juga sih di actingnya. Jadi saya suka banget kalau misalnya selalu dapat sesuatu yang sangat-sangat fresh gitu. Jadi nggak sama terus gitu. Jadi ini mixture ya, banyak ada crime, ada action, ada dramanya juga gitu ya. Iya. Nah kita perjelas deh sama sang produsernya nih, Mas Timo. Secara garis besar ini bercerita tentang apa sih? Apa yang ingin dihadirkan lewat Ratu Adil ini? Jadi di Ratu Adil ini kita bercerita tentang Indonesia yang sebenarnya masih fiksional gitu ya. Dibilang ada Indonesia yang dikuasai oleh beberapa bisnismen, pebisnis yang dinamakan oleh 9 naga. Nah 9 naga sendiri itu sebenarnya kan sebuah legenda di Indonesia yang sudah lumayan bisa didengar di publik gitu ya. Cuman di cerita ini kita menceritakan versi fiksi kita sendiri. Di sini kita melihat bagaimana mereka melakukan bisnis, bagaimana mereka mulai menguasai Jakarta dan mungkin di luar Jakarta juga. Tapi cerita yang mau kita ambil justru adalah sudut pandang seorang ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga ini dimainkan oleh yang berbakat Dian Sastrowardoyo ini. Kita menceritakan bagaimana seorang perempuan ibu rumah tangga ini yang mengira hidupnya normal-normal aja. Dia punya 2 anak, dia punya suami. Dan dia mulai mengetahui ternyata ayahnya itu adalah ternyata salah satu dari 9 naga tersebut. Dan di sini dia mulai mengetahui bahwa keterlibatan ayahnya dengan 9 naga ini ternyata lumayan mulai membawa bahaya dan kehancuran ke keluarganya. Dan di sini akhirnya dia terpaksa harus istilahnya menggeluti apa sih seluk-beluk di balik kerajaan ayahnya ini dan bagaimana cara dia mempelajari dan menaklukkan mereka ini supaya dia bisa menyelamatkan keluarganya sendiri. Oke, gitu. Ini ada unsur penasarannya, ada dendam juga mungkin di situ ya. Ada ya. Dan juga bahkan film ini series ini dimulai dengan bagaimana karakter ini pertama kali mengira ini kayak ada sesuatu yang aneh nih di kehidupan rumah tangga aku gitu. Cuman di sini ternyata dia mengira apakah ini masalah domestik, apakah ini masalah pernikahan aku yang udah mulai retak segala macam ya, tapi ternyata lebih dari itu gitu. Tapi ini menarik ketika mengangkat juga walaupun ini fiksi atau fantasi terkait dengan 9 naga, mafia 9 naga. Kenapa kemudian itu yang juga coba dihadirkan atau disuguhkan di Ratu Adil? Karena kita bekerja sama dengan video ya, maksudnya saya ngerasa video itu platform yang tepat banget buat series seperti ini karena kita udah melihat misalnya Serigala Terakhir begitu ya. Serigala Terakhir itu ceritanya sangat mafia, sangat maskulin dan sangat dunia geng-gengan yang berantem, saling membunuh. Terus kita juga lihat pertaruhan itu berandalan-berandalan dan apa sih kayak sindikat-sindikat kriminal di Jogja gitu. Jadi untuk cerita 9 naga dan dikaitkan dengan karakter-karakter perempuan yang kuat gitu, menurut saya tuh
package yang menarik karena dengan adanya karakter perempuan gitu juga menurut saya personally gitu menambah kompleksitas, menambah kayak psikologi seorang perempuan tuh tiba-tiba yang harus terjerumus di dunia yang sangat laki-laki ini bagaimana gitu loh. Jadi itu sesuatu yang spesialnya yang saya rasa belum pernah ada di series Indonesia sebelumnya. Mengedepankan peran perempuannya ini nih, karakter perempuannya yang juga menarik. Sebelum saya kembali ke Mbak Dian, kami masih akan lanjutkan lagi perbincangan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Showbiz. Anda kembali bersama kami di Showbiz dan masih membahas terkait dengan series Ratu Adil bersama Dian Sastrowardoyo dan juga Timo Cahyanto. Kita lanjutkan lagi nih ya perbincangannya ya. Saya mau tanya, kenapa akhirnya dari karakter perempuan itu jatuhnya ke seorang Dian Sastrowardoyo? Ya karena Dian itu keras dia gitu. Karena saya jujur personally saya juga sudah fans berat dari seorang Dian sejak saya masih kuliah ngelihat dia di Main Ada Dengan Cinta. Terus saya tahu bagaimana Dian itu mencoba untuk terus berkembang sebagai seorang aktor gitu ya. Saya pernah cast dia di Night Consort di film saya satu lagi Night Consort, dan saya melihat bahwa dia tuh sangat gimana ya, bisa punya dimensi-dimensi yang banyak gitu loh. Dia waktu itu jadi assassin bisa gitu. Nah kalau sekarang saya ngeliat, oke, Dian, lu kan juga seorang ibu rumah tangga ya gitu. Tapi lu juga mempunyai aspirasi yang lebih dan mempunyai pasti ada angan-angan tersendiri gitu. Bagaimana kalau di dalam series ini lu menjadi seseorang yang ada darknya juga, ada pejuangnya juga, ada tangguh juga, ada juga rasa takutnya karena dia terasa terancam bahwa kehangatan keluarganya itu mulai rusak, ayahnya dalam bahaya, suaminya ada apa-apa gitu-gitu. Jadi semua kombinasi itu saya rasa seorang Dian yang bisa memikul beban itu memperlihatkan semua sisi-sisi itulah gitu loh. Itu langsung tarik nafas ya. Dia. Coba karena tarik nafas kayaknya mungkin ada nggak sih tantangan-tantangannya Mbak Dian, karena di cerita ini yang kita dapatkan nih point of view-nya ternyata ada unsur fight-nya juga, tapi di sisi lain juga sebagai ibu rumah tangga juga. Ini susah gampang nggak untuk bisa masuk ke karakter yang seperti ini? Dibilang susah, ada susahnya, tapi juga saya melihat ada banyak yang saya relate sekali, karena saya juga seorang ibu dari 2 anak. Saya cukup paham gitu apa aja sih tantangannya seorang perempuan kalau jadi seorang ibu gitu. Kadang-kadang kita emang harus provide semua kebutuhannya keluarga, suami dan anak-anak. Tapi yang menarik adalah di karakter ini, di cerita ini, saya harus bisa membayangkan bagaimana seorang ibu yang saya paham betul kayak gimana itu dihadapkan terhadap tantangan-tantangan yang sangat di luar dari comfort zone-nya dia gitu loh. Dia harus turun ke jalan, dia harus masuk ke dunia yang sangat gelap gitu loh, berhubungan dengan preman, berhubungan dengan senjata api, dan bahkan berkenalan dengan segala konsep tentang dunia gelap dari bisnis bapaknya gitu. Dan itu kan suatu keluar dari comfort zone buat seorang ibu ini. Buat saya personally, saya jadi tertarik banget itu gini loh, kan saya juga ibu-ibu yang punya keluarga gitu ya, dan saya tahu ini cerita akan sangat relate dan resonate sama penonton-penonton yang juga mungkin seorang ibu rumah tangga. Bagaimana mungkin mereka dalam dirinya mereka ada kayak pertanyaan-pertanyaan, bagaimana saya pengen mengembangkan diri di luar area bermain saya sehari-hari gitu loh, yang cuma ngurusin anak dan keluarga aja. Kira-kira mungkin gak sih di luar itu saya bisa memikirkan role-role dan peranan lebih besar dalam pekerjaan ataupun dunia bisnis ataupun apa. Soalnya yang dihadapi sama karakter Lasha ini adalah bener-bener menantang dirinya untuk keluar dari comfort zone itu gitu loh. Ini kan dunia yang sangat maskulin sekali, bener banget kayak kata Timo, dan ternyata dia bisa memberanikan diri untuk ngambil peranan gitu di dalam dunia yang sangat maskulin. Menurut saya itu keberanian yang sepertinya sebenarnya dihadapi sama banyak banget perempuan di luar sana gitu loh. Jadi kayaknya ini series bener-bener bisa berbicara dalam banyak level gitu. Oke, out of the box, out of the comfort zone. Nah, kira-kira scene mana nih dari 8 episode ya Mbak Dian ya, yang bener-bener kayaknya memang out of comfort zone-nya seorang Dian Sastro itu yang mana tuh kira-kira? Scene action sangat-sangat gitu di ya? luar comfort zone saya. Saya harus berlatih bagaimana mengoperasikan senjata api dan safety-nya seperti apa, dan juga ada kayak action-nya juga. Saya sempat share bahkan sama follower saya di Instagram bahwa saya sempat ada kayak kecelakaan kecil gitu. Jadi dan itu memang banyak terjadi kalau misalnya kita syuting action gitu. Itu normal banget. Jadi ada kepleset terus jatuh gedebuk terus biru gitu kayak gitu-gitu. Tapi I think it comes with the whole package gitu ya, dengan tantangan kita sebagai seorang aktor. Kayaknya udah waktunya kita nggak usah membatasi diri gitu loh. Jadi ya peranan sebagai aktor dapatnya
crime series seperti ini, ya seluruh tantangannya juga kita telan juga karena itu adalah part of the job gitu. Ya, untuk kemudian menyajikan tayangan yang benar-benar believable begitu ya untuk yang nontonnya. Terakhir mungkin untuk masing-masing nih, dari Mbak Dian dulu mungkin apa yang jadi harapan atau mungkin pesan yang disampaikan kalau misalnya nanti pemirsa nonton series Ratu Adil ini? Semoga nanti pemirsa kalau menonton Ratu Adil bisa membayangkan bagaimana tantangan yang dihadapi oleh seorang ibu rumah tangga yang mungkin nggak pernah berpikir lebih luas daripada aktivitasnya dia sehari-hari, tiba-tiba dia bisa mengambil peranan yang sangat jauh dari kehidupan sehari-harinya. Mungkin ini bisa dirasakan sama teman-teman yang mungkin dia ibu-ibu atau perempuan tapi kemudian bekerja di bidang yang sangat maskulin, banyak banget kan, misalnya di industri-industri energi misalnya yang isinya cowok semua gitu apa gimana, tapi itu bukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang perempuan. Oke, kalau dari Mas Timo apa nih pesan yang bisa didapatkan untuk menonton? Kalau saya sendiri masih sekali lagi ya, root saya kan sebenarnya horror dan action gitu, dan saya rasa series ini adalah suatu series yang tepat untuk ngasih lihat bahwa cerita drama tapi juga ada bumbu thrillernya, juga ada bumbu suspense-nya, tapi pada akhirnya juga kita pengen ngelihat seorang Dian kick ass, kita pengen ngeliat dia nembak-nembakan dan segala macam, kita pengen ngeliat dia babak belur. Mungkin ini series yang tepat buat itu gitu. Oke, ini menjadi sebuah suguhan yang menarik dan jadi rekomendasi untuk para pemirsa showbiz. Jadi buat pemirsa showbiz kalau mau lihat Dian Sastro tembak-tembakan sampai biru-biru badannya, langsung aja nonton Ratu Adil di tanggal 29 Februari 2024. So sekali lagi thank you Mbak Dian Sastro, terima kasih Mas Timo Cahyanto. Sukses ya untuk Ratu Adil ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.